Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana usaha dengan modal kecil, kemudian praktis, dan juga anti rugi. Nah, ini saya sangat cocok untuk mereka yang mahasiswa atau untuk usaha sambilan. Bisnis apa saja itu? Antara lain adalah bisnis pulsa yang pertama, kemudian yang kedua bisnis pakaian, yang ketiga bisnis makanan, yang keempat bisnis pembayaran online, yang kelima bisnis sembako, yang keenam bisnis reseller, yang ketujuh bisnis ternak, yang kedelapan bisnis pertanian. Sahabat-sahabat semua, kenapa pilihan ini harus ada? Agar kita bisa memulai. Kendala kita biasanya terlalu banyak berpikir bagaimana risikonya, mudah atau sulit, itu menjadi awal dari kegagalan kita. Nah, agar kita mudah, maka saya sampaikan inilah bisnisnya. Dari sekian bisnis, yang dibutuhkan oleh kita adalah apa yang paling kita cintai. Ambil itu. Karena kalau kita sudah mencintai, maka pikiran kita tidak akan lagi bicara tentang rugi dan untung, tetapi emosional kita itu terbawa pada kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus-menerus mau berbisnis. Jika kita sudah menemukan bisnis yang cocok buat kita, maka perkuat diri kita agar kita bisa kaya. Jadi bangunan berpikirnya agar kita bisa kaya. Nah, kalau sudah kaya apa sih? Kalau kita sudah kaya, maka kita bisa berzakat. Kalau sudah bisa berzakat, bagaimana? Khairunas anfa'uhum linas. Kita bisa menjadi umat pilihan. Umat pilihan yang terbaik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Nah, sahabat-sahabat semua, mari kita bangun alasan untuk bisa berbisnis. Yang pertama, kita berbisnis karena orang tua kita juga berbisnis. Entah itu bisnis perdagangan, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Bangun itu. Jadi bahwa orang tua kita sudah berbisnis, maka ada darah yang mengalir di diri kita di dunia bisnis juga. Bangun itu. Kemudian yang selanjutnya, kita akan bisa mengembangkan hidup ini. Ya, dari satu aspek kita berbisnis, tetapi di aspek lain juga ada yang bisa mendatangkan pundi-pundi keuangan. Kemudian bisa juga karena teman kita berbisnis. Ya, karena teman berbisnis maka akan sangat mudah kita untuk bisa berbisnis. Kemudian karena Anda juga sudah dapat ilmu kewirausahaan, maka ini harus bisa mendorong Anda untuk berwirausaha juga. Jadi itu yang dibangun di otak kita agar kita terus-menerus mau untuk bisa berbisnis. Nah, sahabat-sahabat semua, mari kita kaji lagi mengapa bisnis-bisnis yang 9 macam itu harus kita mulai. Yang pertama, bisnis pulsa. Kita akan selalu berbisnis pulsa karena kita juga selalu menggunakan pulsa sebagai alat komunikasi. Itu dari diri kita. Begitu juga keluarga kita. Keluarga kita juga akan membutuhkan pulsa itu. Makanya kemudian pulsa menjadi bagian dari yang harus kita bangun dalam berbisnis. Belum lagi lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada lingkungan kampus, lingkungan rumah, lingkungan tempat pendidikan, lingkungan masjid, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya ini adalah peluang besar. Hanya memang catatannya nanti akan kita temukan bahwa keuntungannya juga kecil. Tapi risiko untuk rugi kita sangat kecil juga. Karena apa? Karena kita menggunakan pulsa itu. Ketika tidak laku, kita tinggal gunakan oleh kita. Makanya bermain jangan pada jumlah yang banyak. Bermainlah dalam jumlah yang paling sedikit dulu. Karena apa? Yang ingin kita dapatkan dari perjalanan menjual pulsa bukan hanya keuntungan, tetapi bagaimana cara komunikasi kita ke orang. Kita bisa nggak membaca perilaku orang yang ingin membeli, yang membutuhkan. Nah, di situ kita teruji. Jadi kalaupun keuntungannya kecil, kita dapat ilmu tambahan yang lain. Nah, yang kedua, bagaimana dengan bisnis pakaian? Ya,
bisnis pakaian itu tidak ada kadaluarsanya. Makanya kita juga akan sangat sulit kalau kita harus rugi. Jika kita tidak laku, jualan kita tidak laku, maka bisa digunakan oleh kita sendiri. Atau kita berikan kepada teman-teman kita dengan harga pokok. Itu masih bisa karena keuntungan dari pakaian itu cukup besar. Berbeda dengan pulsa, pakaian cukup besar. Karena apa? Pakaian itu tidak akan muncul kembali dengan jenis yang sama, akan berubah-berubah. Artinya apa? Ketika keuntungannya besar, kita jual modal, ketika sudah sampai waktunya seharusnya sudah keluar, ternyata nggak keluar, bisa kita diskon. Nah ini kan mudah untuk kita. Di diskon tidak laku lagi, ya gunakan buat kita gitu kan. Nah ini artinya kita juga menjadi anti rugi juga dengan pola-pola seperti ini, dengan pola menjual pakaian ini. Kemudian begitu juga dengan makanan dan minuman. Nah, ingat ketika kita membuat rumah makan, keuntungan terbesarnya dari sisi presentasinya adalah dari minuman itu. Kenapa kita ke rumah makan suka salah satu atau 2, 3 rumah makan selalu menawari minuman? Bisa jadi mereka dari makanan utamanya keuntungannya kecil, tapi dari makanan, dari sisi presentasi ya, itu justru besar. Jadi makanannya laku, minumannya laku, menjadi besar keuntungannya. Nah ini sahabat-sahabat semua bisa menggali dengan makanan dan minuman. Saya pernah dulu juga membuka rumah makan Padang. Kenapa rumah makan Padang? Karena saya suka banget dengan makanan Padang. Nah, kapan saatnya saya makan? Ketika toko sudah tutup, barang yang tidak laku bisa kita makan. Artinya untuk mempersempit ruang kerugian. Jadi kita menjual makanan bisa dinikmati sendiri. Kita menjual minuman untuk keuntungannya. Ketika tidak laku bisa kita manfaatkan sendiri. Nah, dari sisi minuman, itu resikonya juga kecil. Jadi karena minuman itu tidak dalam bentuk sajian, maka resikonya menjadi kecil. Resiko kecil tetapi keuntungannya besar, itulah di minuman. Dan makanan dan minuman kita juga selalu menikmati. Artinya hal ini bisa sangat cocok untuk kita sebagai pemula di dunia bisnis, begitu juga untuk para mahasiswa. Nah, yang selanjutnya adalah pembayaran online. Kita tahu sekarang hampir di seluruh pembayaran itu menggunakan pola-pola online seperti listrik, PDAM dan lain sebagainya kan. Nah, ketika kita berbisnis pembayaran ini nyaris tanpa risiko. Nah, karena nyaris tanpa risiko berarti keunggulan kita harus bisa komunikasi dengan individu atau dengan kelompok. Dengan kelompok adalah mereka yang ada di dalam koperasi, mereka ada yang ada di dasawisma, mereka yang ada di RP, RT, RW, dusun, kelurahan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan kita kepada individu iya, pendekatan kita kepada organisasi iya, ya. Ini akan menjadi modal besar. Jadi kemampuan komunikasi menjadi modal besar untuk suksesnya bisnis pembayaran online. Nah, ini kan tanpa kerugian, kita tidak mengeluarkan apapun dalam rangka untuk bisnis ini. Nah, kemudian yang kelima adalah bisnis sembako. Ini penting buat kita kembangkan karena bisnis sembako hampir semua kita menggunakannya. Begitu juga bisnis yang dibutuhkan oleh masing-masing tempat kos. Ini bisa dilakukan oleh kita. Untuk apa? Untuk kebutuhan sehari-hari. Karena kebutuhan sehari-hari menjadi peluang sangat besar buat kita kembangkan ke depan. Nah, begitu juga resikonya kecil. Sembako hampir tidak ada yang kadaluarsa. Kalaupun ada kadaluarsa, waktunya cukup lama. Artinya kita bisa menggunakan strategi diskon juga ketika waktunya mendekati expired. Kemudian yang keenam adalah bisnis reseller. Nah, bisnis reseller ini adalah pola bisnis yang dikembangkan saat ini. Kita tidak mengeluarkan modal, kita hanya menjualkan produk itu. Mereka yang membuat produknya, kita bertugas untuk menjadi marketingnya. Ketika ada penjualan, kita bisa yang mengirimkan, bisa juga para produsennya. Lagi-lagi tanpa resiko, lagi-lagi bisa mendatangkan keuntungan. Nah, disinilah kemampuan kita bermain di media sosial
untuk bisa memasarkan produk. Kesuksesan kita, kemampuan kita untuk bermain di media sosial untuk bisa meyakinkan orang lain. Kemudian yang ke-7 adalah berbisnis ternak. Jika orang tua kita peternak, jika orang tua kita suka burung gitu kan, ya sudah, masuk ke wilayah itu. Tadi salah satu untuk bisa kita masuk adalah dengan pola ketika orang tua kita berbisnis di ranah ini. Jadi ketika bisnisnya berternak, ya bagaimana kita bisa melanjutkan orang tua dengan lebih profesional, lebih bisa juga menggunakan media-media online itu untuk bisa memasarkan produk. Dan ini resikonya juga menjadi kecil. Karena apa? Orang tua kita sudah ahli dalam bidang ini. Jadi resiko itu tidak bisa muncul karena ada keahlian orang tua kita. Makanya jangan sekali-kali, saya nggak mau melanjutkan bisnis orang tua. Kenapa kita tidak memiliki multi bisnis? Sekarang itu multi bisnis. Kita suka bisnis apa? Kembangkan ini juga. Orang tua bisnis apa? Kembangkan bisnis lain juga. Silahkan. Atau kita mengikuti orang tua juga kan. Resikonya menjadi minim. Kenapa risiko kita besar? Karena kesombongan kita biasanya. Nah, yang selanjutnya adalah bisnis pertanian. Ya. Terutama dalam buah-buahan. Jadi ke depan setelah pandemi ini ada peluang besar masyarakat untuk lebih memaksimalkan mengkonsumsi buah-buahan. Nah, ingat dalam bertani kita tahu hal yang harus dilakukan pertama adalah bagaimana menumbuhkan, bagaimana menyuburkan, bagaimana agar bisa berbuah, bagaimana biar kualitas buah bagus. Itu langkah-langkahnya dan hampir sebagian kita itu petani. Kenapa aset yang ada di orang tua kita tidak maksimalkan? Nah, memaksimalkan potensi itu sudah ada orang tua kita yang berpengalaman di bidangnya. Nah, ini juga resiko kita menjadi kecil juga. Nah, kemudian yang ke-9 adalah bisnis retail. Retail terutama jika kita mahasiswa, coba di kos-kosan itu. Mereka butuh apa kita catat kemudian kita datangkan, kan lebih mudah dengan paketan-paketan tentunya yang memiliki nilai lebih dari sisi price, dari sisi harga juga bersaing. Nah, kita hidup di kos-kosan, kita hidup di pondok pesantren, kita hidup di lingkupan masyarakat yang plural, itu kebutuhan mereka itu pasti dengan retail ini. Hanya kita harus mampu membuat paket-paket yang memang disukai oleh masyarakat, disukai oleh mahasiswa, disukai oleh para santri. Untuk apa? Untuk bisa mengembangkan bisnis kita. Nah, terlihat kan jika polanya seperti ini, kita bisa berbisnis berisiko rendah atau bahkan anti rugi. Kenapa bisa begitu? Karena pilihan bisnis kita yang tepat. Kesuksesan kita akan sangat ditentukan oleh ketepatan memilih bisnis apa. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin mengembangkan bisnis ini? Jika kita ingin mengembangkan bisnis, maka usahakan dari keuntungan yang sudah kita lakukan di awal. Jangan sampai pokok yang di awal digunakan untuk mengembangkan usaha baru. Usaha baru bisa kita lakukan dengan 3 pola yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah imitating duplicating, kedua adalah developing, yang ketiga adalah create new. Imitating duplicating berarti kita mencontoh dan mencontoh, meniru bisnis yang sudah ada. Jadi betul-betul plak-ciplak meniru pola seperti itu. Ini strateginya. Yang kedua, developing, mengembangkan. Ada format yang dibuat oleh orang lain, pesaing kita, kemudian kita menambah nilai yang berbeda, menambah warna yang berbeda, menambah harga yang berbeda. Ini dalam rangka untuk membangun developing. Jadi untuk mengembangkan. Yang ketiga, strategi adalah create new. Kita bisa membuat produk-produk baru dalam rangka untuk lebih mensukseskan diri kita. Itu proses-proses strategi pengembangan bisnis kita. Selamat mencoba sahabat-sahabat semua, semoga sukses selalu. Ingat, mulailah bisnis dari yang kita cintai, bukan dari bisnis yang tidak kita cintai. Karena dengan yang kita cintai, kita akan merasakan kebahagiaan, akan menemukan kebahagiaan di situ. Ingat,
banyak orang yang menunggu belas kasihan kita. Banyak fakir miskin yang menunggu kita sukses. Sekali lagi saya ingatkan untuk sahabat-sahabat semua, mulailah bisnis yang kita cintai. Ingat, dalam kegagalan ada sejuta kesuksesan yang masih tersimpan. Selamat mencoba, semoga sukses selalu, terhindar dari kerugian, dan mendatangkan manfaat terbesar untuk umat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.